Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube MTS Muhammadiyah 5 Tamansari. Bagaimana kabarnya? Pastinya saya pastikan kalian semuanya dalam kondisi baik, sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menjelaskan kaitannya dengan kerajinan bahan keras. Ya, kita pilih-pilih dari kata per kata, yaitu di sini apa sih artinya kerajinan, nah, apa sih artinya bahan keras dan yang lain sebagainya. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan kaitannya dengan kerajinan. Nah, ya, kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan, ya, dengan sentuhan keindahan, ya. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni rupa, barang pakai dan yang lain sebagainya. Ya, sering kita lihat orang-orang di sekeliling kita jika mereka mempunyai eh, kreativitas yang sangat tinggi, biasanya mereka banyak sekali menggunakan hal-hal yang mungkin bagi manusia awam itu benda tersebut itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, seperti halnya yang mungkin sering kita lihat di sekeliling rumah kita, di sekeliling lingkungan kita, itu banyak sekali benda-benda yang mungkin bagi kita yang mungkin jiwa kreativitasnya kurang, itu mungkin benda tersebut itu tidak mempunyai nilai ekonomis. Tetapi benda-benda tersebut jika berada di tangan yang tepat seperti orang-orang yang mempunyai kreativitas tinggi, itu pastinya barang tersebut yang mungkin kita anggap seperti hal-hal biasa saja, tetapi di mata mereka itu bisa menjadikan benda-benda tersebut itu mempunyai nilai ekonomis. Seperti halnya di lingkungan kita bisa kita lihat sampah-sampah seperti bekasnya botol minuman, limbah-limbah kayu, limbah-limbah plastik dan yang lain sebagainya, itu bisa disulap menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membahas kaitannya bahan keras, ya. Bahan keras. Bahan keras alam adalah bahan baku kerajinan yang berasal dari alam, dan mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Jadi bahan keras itu nanti kita bedakan, yaitu ada bahan keras alam dan juga ada bahan keras buatan. Nah, yang pertama Pak Guru akan menjelaskan yaitu kaitannya dengan bahan keras alam. Apa sih bahan keras alam? Bahan keras alam biasanya adalah benda-benda yang keras yang dihasilkan oleh alam, bukan buatan manusia. Nah, bahan-bahan keras yang dihasilkan dari alam, contohnya itu apa saja sih? Nah, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, ya. Nah, saya ulangi lagi, bahan keras alam itu adalah bahan keras yang dihasilkan oleh alam, jadi bukan buatan manusia. Nah, sedangkan di pembahasan yang kedua di sini adalah bahan keras buatan. Nah, kalau tadi bahan alam itu dibuat oleh alam, sedangkan bahan keras buatan adalah bahan baku kerajinan yang telah mengalami pengolahan sehingga menjadi keras. Ya, nanti saya contohkan di bagian-bagian selanjutnya. Ya, mungkin dari penjelasan seperti ini paham ya? Mungkin paham. Kalau tidak paham bisa di skip ke awal. Jadi nanti Pak Guru mengatakan apa itu di awal, diulangi lagi dari awal. Jadi nanti kalian akan paham apa arti kerajinan, apa arti bahan keras alam, dan arti bahan keras buatan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, bos. Nah, selanjutnya, nah, di sini terdapat contoh-contoh bahan keras. Yang pertama adalah bahan keras alam, seperti sebelumnya tadi Pak Guru sudah mengatakan bakalan dijelaskan di sini, ya. Di sini yang pertama adalah bahan-bahan keras alam, ya. Bahan keras alam berasal dari alam, contohnya ada kayu, ya. Kayu banyak di sekeliling kita, bahkan unsur-unsur dari bangunan-bangunan diantaranya mungkin ada kayu, bambu,
ya. Bambu, istilah Jawane pring, kerang. Kerang berada di laut, kalau di sawah namanya keong atau kraca. Nek ning kali arane bangkang. Dan yang lainnya itu termasuk juga adalah bahan keras. Terus ada tulang, balung, baik tulang ayam, tulang sapi, tulang kambing, bahkan tulang manusia itu adalah termasuk bahan keras alam. Terus selanjutnya ada rotan, penjalin, ya, istilah Jawanya itu penjalin, bahasa Indonesianya itu rotan. Selanjutnya ada batu, batu ya, batu, watu, kerikil, itu adalah jenis-jenis bahan keras alam. Nggak perlu Pak Guru kasih contoh gambar batu, pastinya kalian sudah tahu. Terus selanjutnya biji-bijian. Apa biji-bijian termasuk bahan keras alam Pak? Iya, pasti ada beberapa biji yang mungkin seketika kalian makan buah, bijinya kalian nggak bisa kalian kunyah, nggak bisa kalian keruyuk. Contohnya apa Pak? Biji-bijian yang termasuk dalam bahan keras alam. Nah, biji salak. Apakah kalian bisa mengunyah biji salak? Nggak bisa kan? Terus kolang kaling dan yang lain sebagainya itu adalah beberapa jenis bahan keras dari alam. Terus yang kedua, di sini Pak Guru akan menjelaskan kaitannya dengan bahan keras buatan, yaitu bahan keras yang dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh alam. Nah, kerajinan yang bahannya telah mengalami proses pengolahan kembali. Contohnya apa? Nah, di sini kaca. Kaca itu termasuk benda keras, ya. Sedangkan bahannya itu apa? Kaca itu terbuat dari pasir kuarsa. Pasir yang tadinya seperti kalian lihat pasir di kali atau di pantai, terus diolah menjadi kaca. Walaupun pasir sama-sama benda keras, tetapi secara pengolahannya kaca itu terbuat dari pasir kuarsa. Nah, selanjutnya ada kaleng. Kaleng ya. Kaleng itu adalah terbuat dari logam. Logam yang dipanaskan, meleleh, lalu dicetak sedemikian rupa. Mau ukurannya seberapa? Ukuran kaleng susu, ukuran kaleng cat, ukuran kaleng untuk ember dan yang lain sebagainya. Itu mengalami proses pelunakan atau pengenceran yang kemudian dari enceran logam tersebut dicetak menjadi sebuah kaleng. Logam seperti halnya besi, emas dan yang lain sebagainya itu juga mengalami proses pengenceran sebelum dicetak menjadi sebuah perhiasan atau benda-benda yang terbuat dari logam. Kawat sama, besi juga sama, dan yang lain sebagainya adalah terbuat dari benda cair atau bahan keras buatan yang nantinya mengalami proses menjadi keras dan menjadi apa? Sangat keras. Kurang lebihnya seperti itu. Oke ya. Nah, paham. Selanjutnya, di sini Pak Guru akan memberikan contoh-contoh kerajinan bahan keras. Ya, di antaranya yang pertama ini adalah bambu. Kerajinan dari bambu. Bambu keras Pak, keras. Ya, ini bambu yang diolah menjadi kerajinan kursi. Ya, perabot rumah tangga. Kursi yang terbuat dari bambu, ya. Terus selanjutnya ada besek ataupun ini biasanya ini kalian lebih pahamnya ini adalah tempat merpati, tempat dara lah ya, dara, cara wong Jawa ini dara. Jadi ini terbuat dari bambu yang dikupas tipis-tipis, dianyam menjadi sebuah besek, ya, pidi, tempat getuk goreng dan yang lainnya. Nah, ini juga terbuat dari bahan keras bambu. Nah, selanjutnya ini juga dari bambu. Ini juga dari bambu. Ini adalah bagian bawah pohon bambu. Istilah Jawanya apa ya?
dongklak. Lah, istilah Jawanya ini adalah dongklak, dongklak pring yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang kreatif. Nah, ini dibuat sebagai seperti kepala manusia ya. Unik sekali ya. Kepala manusia ada jenggotnya dan yang lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya di sini ada meja kursi. Oke ya, meja kursi. Nah, ini terbuat dari bahan keras, entah itu kayu jati, entah itu kayu alba, entah itu kayu sengon, mahoni dan yang lain sebagainya. Ini adalah termasuknya adalah jenis kerajinan dari bahan keras. Nah, di sini ada mutu, ulekan lah, ya ulekan. Cara wong Jawa ini mutu. Terus ki apa ke? Ini adalah ciri, layah. Wong Indonesia ngomongnya layah, ngertinya layah. Tapi nek wong Jawa kayak koko pada ngertinya ciri. Oke, kita ke selanjutnya. Paham ya? Paham. Kalau nggak paham silakan di skip kembali ke tayangan awal. Ada tayangan apa selanjutnya? Selanjutnya ada sekarang tugas. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru. Sekarang kalian mengerjakan tugas. Kerjakan tugas di bawah ini. Yang pertama, jelaskan pengertian kerajinan. Yang kedua, apa yang dimaksud bahan keras. Sebutkan jenis bahan keras alam. Sebutkan jenis bahan keras buatan. Sebutkan contoh kerajinan bahan keras. Ya, jawaban kalian setelah kalian mengerjakan tugas berada di atas ini, kelima soal di atas ini, jawaban disalin di sebuah kertas, lalu difoto, kemudian kirim jawaban kalian ke nomor ini 081328896234. Oke? Paham? Oke. Jangan lupa kerjakan soal ya sebaik mungkin ya, gunakan handphone dengan seperlunya, jangan buat main-main, tapi kerjakan tugas selagi kalian mempunyai tugas. Oke ya. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran pertama materi prakarya, jangan lupa ketik like, comment, share, and subscribe untuk channel ini. Ya, biar kalian dapat memperoleh informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran materi seni budaya ataupun prakarya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulingga Jaya. Aduh.